Bismillahirrahmanirrahim. Pada setiap bulan Ramadan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, mendatangi manusia yang paling mulia untuk mengkaji kitab yang paling mulia. Di dalam Sahih Bukhari dikatakan yatadarosuna, mereka berdua ini saling mendaras mengkaji Al-Quran. Di dalam Lataiful Ma'arif diceritakan bahwasanya Imam Malik, beliau ketika masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan kajian ilmu hadis beliau, ditutup sementara. Beliau fokus membaca Al-Quran. Begitu juga Imam Sufyan Ats-Tsauri. Begitu juga para ulama yang lain kayak Imam Asy-Syafi'i. Satu bulan ini beliau bisa khatam sampai 60 kali. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kita sekarang berada di tahun yang jauh dari mereka, dan kehidupan kita jauh dari kehidupan mereka. Problem kita juga bukan seperti problem yang mereka hadapi. Mereka itu hidup di bawah sebuah sistem aturan yang memang hukum-hukum Al-Quran ditegakkan, sehingga mereka bisa fokus beribadah membaca Al-Quran. Sementara kita bukan orang Arab seperti mereka juga, yang begitu membaca Al-Quran itu langsung faham. Jangankan kita yang bukan orang Arab, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, beliau orang Arab asli, lahir di Arab, dari orang Arab, bahasanya bahasa Arab. Tetapi di dalam kitab Tabaqat Al-Kubra, Imam Ibnu Sa'ad menceritakan dari Maimun, anna Ibnu Umar ta'allama surat Al-Baqarah fi arba'i shinin, bahwasanya Ibnu Umar itu beliau mengkaji surah Al-Baqarah itu dalam waktu 4 tahun. 4 tahun selesai khatam surah Al-Baqarah. Sebetulnya ada riwayat yang lain yang menyebutkan 8 tahun, tapi lebih kuat riwayat yang 4 tahun ini. Biar namun kuliah 4 tahun itu jadi sarjana kalau S1. Kalau S2 2 tahun sudah jadi master kalau cepat. Kalau S3 3 atau 4 tahun bisa jadi doktor biar. Ini Ibnu Umar 4 tahun baru surah Al-Baqarah. Apakah karena lambat? Tidak, kata Imam Az-Zarkashi di dalam Syarah Al-Muwatta, beliau katakan itu bukan karena lambatnya Abdullah bin Umar, tetapi karena Abdullah bin Umar itu ketika mengkaji Al-Quran tidak cukup menghafal. Beliau memahami, mengkaji fardu-fardunya, hukum-hukumnya, sisi bahasanya, dan apa saja yang terkait dengannya. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita bandingkan berarti kita ini tidak cukup dengan sekedar mentargetkan bulan Ramadan ini berapa kali khatam. Karena khatamnya kita itu dengan bacaannya Imam Asy-Syafi'i berbeda. Tadabburnya kita itu nggak bisa seperti mereka karena kekurangan mungkin ilmu kita. Kami pernah dalam satu pertemuan dengan guru ilmu balaghah, jadi memberi contoh satu ayat yang biasa saja sebetulnya. Di lembah tua itu ada Nabi Musa di situ. Bertemu dengan Allah Ta'ala. Apa yang Allah tanyakan? Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang ada di tangan kanan engkau itu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, hiya asaya, ini adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha, aku bersandar atau bertelekan dengan tongkatku itu. Jadi digunakan untuk bersandar. Kalau di tafsir Jalalain dikatakan berjalan bertongkat, atau ketika melompat bertongkat juga. Wa ahussu biha 'ala ghanami. Ahussu biha itu maknanya adalah ahbata waraqas sajar. Tongkat ini digunakan untuk menjatuhkan daun-daunan, ala ghanami, untuk memberi makan kambing beliau. Waliya fiha ma'aridu ukhra,
dan aku juga punya keperluan yang lain tentang tongkat itu. Kalau kita baca ayat ini suatu hal yang biasa. Ini dicontohkan oleh guru kami, salah satu contoh itnab, yakni kalimat yang biasa maknanya tidak banyak tetapi kalimatnya panjang. Untuk apa ini? Kalau kita baca kitab-kitab tentang balaghah, itnab itu kan paling untuk merinci, untuk memperkuat. Tapi beliau katakan ini adalah salah satu bentuk, di situ ada rasa kecintaan. Bagaimana kok bisa begitu? Wong cuma nanya tongkat. Itu karena Allah sebetulnya nggak perlu nanya-nanya. Allah sudah tahu itu tongkat. Dan ketika Nabi Musa itu ditanya, Nabi Musa tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Apa yang ada di tangan engkau itu wahai Musa? Paling tinggal dijawab, ya Allah ini tongkat, selesai. Tapi kenapa diperpanjang jawaban itu? Karena ada rasa kecintaan, ingin berlama-lama bersama dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana kalau sampean punya orang yang sampean cintai, kekasih hati, jauh, teleponan, lama nggak ketemu, inginnya lama-lama atau ingin cepat-cepat? Tentunya inginnya berlama-lama. Untuk berlama-lama itu panderan apapun bisa disampaikan. Habis sudah makan atau belum? Padahal nyata sudah jam segini, nyata sudah buka puasa. Ditakunakan. Sakit atau enggak, tahu aja sehat, ditakunakan. Pandiran kemana-mana dalam rangka apa? Memperpanjang kebersamaan, nyaman bertemu Allah Ta'ala, sehingga kalau bisa itu kada beambihan. Ini pula yang dilakukan, kita lihat misalnya Rasulullah SAW dalam Musnad Imam Ahmad, beliau ketika kondisi sumpek, beliau katakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Kalau kita mungkin arihna anis sholah, istirahatkan kami dari sholat, karena kecapean sholat, imamnya kepanjangan, padahal bacanya mungkin nggak panjang-panjang amat juga. Inilah mungkin yang perlu kita tingkatkan di dalam Ramadan kita kali ini, yakni bagaimana memupuk rasa kita membaca Al-Quran itu, kita tadabburi. Betulkah kita ini mengaku cinta kepada Allah tapi tidak ingin berlama-lama bermunajat kepada Allah Ta'ala?